ingin berbagi di pagi ini satu buku menarik yang kami baru beli di toko buku dan kami baca, judulnya The God Life. Ditulis oleh Robert Waldinger dan rekan. Ini hasil penelitian, buku yang sangat menarik, Rahasia Hidup Bahagia, Sejahtera Panjang Umur, Pelajaran Abadi dan dari studi yang panjang. Bagaimana penulis menemukan bahwa rahasia hidup itu ternyata memang benar perlu menjaga kesehatan, olahraga yang bagus, tentu menjaga makanan yang baik, bervitamin, asupan makanan yang bergizi itu penting untuk kesehatan tubuh ternyata. Tapi yang menarik, dalam buku ini hasil penelitian ini ditemukan rahasianya baik-baiklah berteman, menjaga persahabatan. Sahabat itu ternyata pengimun mental kita, pengimun jiwa kita. Jika kita punya sahabat, kita punya teman, kita akan lebih kokoh, lebih kuat secara mental menghadapi banyak masalah. Tentu tidak mudah menjalani kehidupan kalau memang kita punya perkara, punya masalah sendiri. Adapun fungsi dari sahabat itu ketika kita misalnya berduka, duka kita itu menjadi bagian dari teman kita, itu ternyata memberi imun, memberi kebaikan untuk mental kita. Ini menarik, buku yang sangat dalam menjelaskan bagaimana persahabatan itu harus dijaga. Maka yang kita mau komentari, dalam kenyataan di kehidupan ini banyak orang juga memanfaatkan persahabatan itu untuk dirinya sendiri. Jadi persahabatan, sahabat itu harusnya saling berbagi, saling menguntungkan. Adapun karakter seseorang yang dengan motif bersahabat ingin mengeruk atau ingin mendapatkan keuntungan pribadi dari persahabatan, itulah yang tidak mengenakan. Banyak orang ternyata motifnya begitu, dia bersahabat dengan si anu dengan motif ingin mendapatkan keuntungan dari si anu itu. Lebih penting kalau bisa dia tekan, dia fungsikan sahabatnya itu untuk membantu dia, untuk kepentingan dia. Ternyata itu tidak akan abadi. Nyatanya persahabatan harus dijaga dengan kesadaran bahwa kita harus berbagi, kita harus bagian dari solusi teman kita. Tentu karena sahabat kita boleh dibantu, tapi kita juga harus ready atau harus sedia untuk memberi perhatian, empati bagi sahabat kita yang memerlukan kita. Lagi-lagi akan kita temukan di kehidupan ini bahwa banyak motif-motif persahabatan untuk kepentingan diri sendiri. Inilah yang tidak dianjurkan dalam buku ini. Maka persahabatan rahasia kehidupan abadi itu ternyata benar-benar berfungsi, benar-benar punya dampak ketika kita lakukan, praktekkan di kehidupan sehari-hari. Bahwa kita ingin bersahabat dengan banyak orang. Maka benar ungkapan yang mengatakan, satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu kurang. Dulu secara pribadi saya merasa ungkapan-ungkapan seperti ini, ungkapan-ungkapan yang absurd, tidak berdasar, tidak punya akar untuk mengingatkan kita bahwa persahabatan itu apa. Ternyata kalau kita dalami, ternyata sahabat itu
penting. Mencari pertemanan itu penting. Makin banyak sahabat, makin kuat kita di kehidupan ini. Ternyata karena ini rahasia dan penelitian, orang-orang yang membangun persahabatan, orang-orang yang punya link, orang-orang yang punya relasi dengan banyak orang, dijaga persahabatannya itu, itulah orang-orang yang kemudian sukses. Orang yang melakukan cara-cara curang, orang yang melakukan cara-cara yang tidak etis, memaksakan kehendaknya dengan motif persahabatan itu, itulah yang akan merusak hidupnya sendiri. Dan persahabatan tidak akan abadi. Persahabatan yang abadi itu persahabatan yang dilakukan dengan benar-benar bahwa dirinya ingin berdampak bagi sesama, tentu dia juga butuh orang lain. Maka ketika persahabatan itu dibangun, dia tidak hanya diketahui atau dipahami lewat kata-kata, tapi bisa dipahami dengan bahasa tubuh. Orang yang sampai pada bahasa tubuh, orang yang sangat dalam memahami persahabatan itu. Dia bukan lagi soal berapa tahun dia bersahabat, tetapi bagaimana dia berelasi, bagaimana dia melihat raut wajah, pace dari sahabatnya ketika misalnya terluka, ketika misalnya menghadapi problem, beban, dia tahu bahwa sahabatnya punya kerinduan untuk diberi masukan, kerinduan untuk dimotivasi, kerinduan untuk disemangati. Karena memang tidak ada orang kokoh tanpa persahabatan. Maka sebaik-baiknya hidup, kita jaga persahabatan kita. Sapaan di pagi ini pendek, tapi paling tidak itu mengingatkan kita bahwa lewat buku ini, mari kita jaga sahabat kita. Kalaupun kita sulit membangun persahabatan, kita latih bahwa memang kita butuh orang lain. Butuh persahabatan itu. Dirawat, sahabat yang ada itu dijaga, dan beri empati, beri ketulusan persahabatan untuk keuntungan pribadi. Dengan demikian, kita akan merasakan kelegaan ketika menghadapi banyak problem pun kita akan terbantu oleh persahabatan itu. Dengan demikian, kita akan bisa menjalani hari-hari hidup kita. Saya kira itu yang bisa kami komentari. Terima kasih.